bersama Kimipedia. Nah, hari ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Nah, ini berarti kelas 10 nih. Ayo, kira-kira kalian udah sampai mana nih? Apakah masih sampai larutan elektrolit atau udah jauh nih? Nah, tapi hari ini kita akan bahas dulu yang berkaitan dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Nah, soalnya adalah lampu alat penguji elektrolit tidak menyala ketika elektrodanya dicelupkan ke dalam larutan asam cuka. Tetapi pada elektroda terbentuk gelembung-gelembung gas. Penjelasan untuk keadaan ini adalah, berarti clue-nya di sini adalah lampunya tidak menyala nih, tapi terbentuk gelembung. Nah, berarti si asam cuka ini apa dong? Nah, pasti dia adalah elektrolit yang lemah. Nah, karena meskipun dia tidak menyala, tapi masih punya gelembung-gelembung gas. Nah, penjelasan untuk keadaan ini adalah larutan asam cuka bukan larutan elektrolit, pasti salah. Gas yang terbentuk adalah cuka yang menguap, juga salah ya. Asam cuka merupakan elektrolit kuat, nah ini juga salah, karena dia nyatanya adalah elektrolit lemah. Sedikit sekali asam cuka yang terionisasi. Alat penguji elektrolit yang rusak, nah ini salah. Yang jawabannya adalah yang D. Karena larutan dikatakan larutan elektrolit adalah karena dia terionisasi secara sempurna gitu ya. Ada ion-ion yang bergerak bebas. Nah, karena di sini larutan elektrolitnya lemah, berarti asam cukanya hanya terionisasi sebagian atau hanya sedikit. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya adalah larutan berikut dapat menghantarkan arus listrik kecuali. Nah, yang dapat menghantarkan arus listrik berarti ya larutan elektrolit. Nah, berarti elektrolit dibagi lemah sama kuat, ya kan? Nah, ada yang kuat sama yang lemah. Nah, asam cuka berarti di sini ini cuka ya. Cuka tuh berarti sifatnya adalah asam. Nah, berarti asam itu elektrolit lemah. Soda di sini mengandung suatu asam benzoat. Nah, asam benzoat di sini juga lemah. Kemudian kapur di sini mengandung ada CaOH sama BaOH ya. Nah, karena basa kuat berarti kapur merupakan elektrolit yang kuat. Minyak tanah. Nah, minyak tanah tidak termasuk ke dalam suatu asam maupun basa nih. Berarti ya bukan larutan elektrolit gitu ya maksudnya. Nah, kemudian kalau kaporit itu mengandung suatu senyawa basa nih. Nah, berarti dia termasuknya elektrolit kuat. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang minyak tanah ya. Karena kecuali nih, berarti D yang benar. Lanjut, ada suatu tabel larutan 1 menyala terang, ada gelembung gas. Nah, berarti ini pasti kuat nih ya. Kuat. Kemudian larutan 2 tidak menyala, tidak ada gelembung gas. Ini pasti non-elektrolit. Menyala redup, ada gelembung gas. Nah, meskipun ada gelembung gas, tapi sifat nyalanya redup. Berarti ini elektrolit lemah. Tidak menyala, tidak ada gelembung. Nah, ini juga non-elektrolit. Kemudian yang larutan 5 tidak menyala tapi ada gelembung gas. Nah, meskipun lampunya tidak menyala tapi masih ada gelembung gas nih. Berarti bisa dikatakan dia elektrolit lemah. Nah, yang ditanyakan adalah data di atas yang termasuk larutan elektrolit. Nah, berarti elektrolit siapa? Berarti yang termasuk larutan elektrolit ya selain non-elektrolit. Berarti nomor 2 ya, 2 kita hilangkan, 4 kita hilangkan, berarti 1, 3, dan 5. Berarti jawabannya adalah yang B.
suatu larutan adalah penghantar listrik yang baik jika larutan itu adalah, penghantar listrik berarti kan tadi ya merupakan elektrolit. Nah, kenapa kok dikatakan menghantarkan listrik yang baik? Ya, karena dia terionisasi secara sempurna atau sebagian. Nah, kalau terionisasi berarti ada apa nih? Ada ion-ion yang bergerak bebas menjadi ion muatan positif sama ion muatan negatif, sehingga jawabannya pasti yang D. Oke, next. Kemudian larutan natrium klorida dan larutan asam cuka, keduanya menghantarkan arus listrik. Hal ini menunjukkan bahwa kedua larutan adalah tadi ya, kalau menghasilkan atau menghantarkan arus listrik pasti dia mengandung ion. Kemudian merupakan senyawa ion, ya betul. Oke. Kovalen, kovalen tidak ya. Kovalen itu ada sebagian yang iya, sebagian yang tidak. Nah, tapi di sini kalau kita lihat natrium klorida itu dia senyawanya adalah NaCl, diurai menghasilkan Na+ dan Cl-. Kemudian si asam cuka ini adalah CH3COOH, diurai menjadi CH3COO- ditambah H+. Nah, berarti jawabannya udah pasti 1 dan 3 aja ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya adalah dari 0,1 mol asam cuka yang terlarut dalam air telah terurai 0,05 mol. Berapa persen asam cuka yang terionisasi? Nah, ini berarti kita sedang mencari derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu rumusnya adalah reaksi yang terurai ya. Yang terurai itu R dibagi mula-mula dikali 100%. Nah, yang terurai berapa? 0,005. Berarti yang terurai adalah 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi mula-mulanya adalah 10 pangkat minus 1 dikali 100%. Dicoret-coret sisa 10 pangkat min 2 coret dengan ini berarti hasilnya adalah 5%. Berarti jawabannya adalah yang A. Next, jika asam cuka dilarutkan ke dalam air, hanya sebagian kecil yang terurai menjadi ion. Karena asam cuka adalah tadi ya, asam cuka itu pasti elektrolit lemah, kemudian dia juga senyawa ion, berarti 1 dan 3 hampir sama nih kayak yang tadi. Selanjutnya, amonium sulfat NH42SO4 dilarutkan ke dalam air sesuai dengan persamaan reaksi. Nah, ini berarti penguraian reaksi nih. Berarti kalau senyawanya itu NH4 kurung 2SO4, berarti kalau diurai jadi apa nih? Nah, NH4-nya sebanyak 2. Kita tulis 2. NH4. Nah, karena di kanan SO4, di bawah sini tidak ada angka, berarti cuma 1 berarti plus. Ditambah dengan SO4. Nah, di kanan bawah NH4 ada nilai 2, berarti ya 2 min. Nah, kita cari aja yang jawabannya yang sama, NH4 plus ditambah SO4 2 min, 2 NH4 plus ditambah SO4 2 min, jadi yang C ya. Nah, seperti itu cara mencarinya. Kemudian berikut ini beberapa reaksi ionisasi. Reaksi yang benar adalah, dari yang pertama, CaCl2 menjadi Ca plus ditambah Cl-. Nah, di kanan Cl ada 2, jadi seharusnya di sini Ca2 plus. Nah, harusnya. Dan Cl itu sebanyak 2, harusnya 2 Cl-. Berarti 1 salah. Kemudian yang 2, NaNO3, kalau diurai itu ya hanya menjadi Na dan NO3. Enggak terbagi jadi 3 ya, ada Na, N sama O. Berarti ini salah. Yang 3, H2SO4 diurai menjadi 2H plus ditambah SO4 2 min. Hanya sejumlah 2, oke betul. Di kanan SO4 tidak ada angka, berarti nilainya cuma 1, betul.
kemudian SO4 2-. Ya, betul ya, 3. Kemudian 4 Na2SO4 diurai menjadi Na+ ditambah 2SO4. Nah, Na di sini sejumlah 2, sedangkan di sini cuma ada 1, berarti salah. Berarti jawabannya adalah yang 3 saja. Nah, seperti itu soal-soal yang berkaitan dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, disimak baik-baik ya adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya.